Halo anak Ibu kelas 11, berjumpa lagi dengan Ibu AF dengan materi lanjutan kita, yaitu jaringan hewan buah. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas konsep jaringan hewan dan satu jaringan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, kita mulai ya. Oke, jaringan hewan minggu lalu sudah kita bahas juga, itu terdiri dari 4 secara garis besar. Yang pertama itu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan otot. Nah, yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya yaitu jaringan epitel. Yang kedua adalah jaringan ikat. Jaringan ikat itu adalah jaringan yang paling banyak di dalam tubuh. Nah, jadi ini adalah jaringan yang paling banyak di dalam tubuh, yang jaringan ini yang sifatnya mengikat, menyokong, atau menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lainnya, ya. Nah, jaringan ikat itu banyak meliputi jaringan ikat longgar, jaringan lemak, jaringan darah, jaringan ikat padat, jaringan tulang rawan, dan jaringan tulang keras, ya. Jadi banyak ini yang jaringan yang paling banyak di dalam tubuh. Nah, fungsi jaringan ikat seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, itu mengikat sel lain pada organ, ya. Mengikat sel pada organ berarti dia menyatukan, kemudian membantu metabolisme tubuh sebagai medium dan untuk difusi, ya, bisa makanan, menyalurkan sari-sari makanan, atau mengambil residu dan membuangnya keluar tubuh. Kemudian sebagai penyokong, ya, jadi tadi ada jaringan tulang rawan, itu adalah penyokong tubuh. Sebagai alat transportasi dan sebagai imunitas tubuh, ya, itu dia jaringan ikat. Nah, struktur jaringan ikat, nah kalau jaringan epitel, strukturnya itu hampir seluruhnya terdiri dari sel, ya. Jaringan epitel itu hampir seluruhnya terdiri dari sel. Sedangkan jaringan ikat itu selain sel itu terdiri dari serat dan bahan dasar. Ini tergantung bahan dasarnya apa, ya. Kalau darah bahan dasarnya apa, beda. Kalau tulang juga bahan dasarnya beda, gitu ya, tergantung jaringannya. Nah, serat dan bahan dasar inilah yang disebut dengan matriks, ya. Ini yang disebut dengan matriks. Nah, kalau jaringan epitel itu tersusun dari sel begitu, ya. Selnya tersusun rapat gitu. Tapi kalau jaringan ikat, nah ini hanya selnya. Selnya tidak rapat, ya. Tapi yang paling banyak komposisinya di dalam jaringan ikat adalah matriks, ya. Matriks yang paling banyak dibandingkan sel. Nah, sel penyusun jaringan ikat, ini ada istilah-istilah sel di dalam jaringan ikat. Yang pertama fibroblast, adiposit, makrofag, sel mas, dan leukosit. Ini adalah sel-sel penyusun jaringan ikat. Nah, ini merupakan tugas kamu mencari sel-sel penyusun jaringan ikat ini. Yang pertama kamu cari gambar atau bentuknya. Seperti apa bentuknya sel penyusun ini? Kemudian fungsinya, ya, fungsinya kamu cari, dan di jaringan ikat mana dia berada, ya, di jaringan ikat mana sel-sel ini berada. Itu tugas kamu. Kita masuk macam-macam jaringan ikat. Jaringan ikat itu ada jaringan ikat sejati itu ada ikat padat, ikat longgar. Kemudian ada jaringan ikat penyokong, itu tulang rawan dan tulang keras. Dan ada jaringan ikat yang bersifat cair, yaitu jaringan darah dan jaringan getah bening atau yang sering disebut dengan limpa. Itu dia macam-macam jaringan ikat. Kita masuk yang pertama yaitu jaringan ikat longgar, ya. Kalau jaringan ikat longgar berarti dia lebih lembut dan fleksibel, ya, ini strukturnya, ya. Oke, ini dia sel-sel jaringan ikatnya, ya. Kemudian jaringan ikat itu terdiri dari jaringan
areolar ya. Areolar ini pengikat antara jaringan dan organ seperti penyatu atau penghubung antara kulit dan otot. Kemudian masuk yang kedua yaitu jaringan adiposa. Nah, jaringan adiposa ini adalah jaringan yang di dalamnya terdapat sel penyimpan lemak. Ya, penyimpan lemak. Jadi ketika kita mengkonsumsi karbohidrat secara berlebih, karbohidrat itu akan disintesis menjadi lemak. Nah, ketika kita selalu makan karbohidrat yang berlebih, nah disimpan selalu menjadi lemak, ini akan menyebabkan kegemukan atau tingkat lanjutnya adalah obesitas. Nah, jaringan adiposa ini selain menyimpan lemak, ini juga menjaga suhu tubuh. Jadi suhu tubuh kita itu berada pada 36 sampai 37 normalnya. Jadi dia akan menjaga tubuh kita agar tetap hangat. Kemudian jaringan berikutnya adalah yang termasuk ikat longgar adalah jaringan retikuler. Ini terdapat di hati, limpa, dan sumsum tulang. Ini sebagai sistem pertahanan tubuh kita. Kemudian jaringan berikutnya adalah jaringan mukosa ya. Jaringan mukosa ini yang terdapat pada plasenta dan janin sebagai pengikat atau pembungkus jaringan lain. Nah, berikutnya adalah jaringan ikat padat. Nah, ikat padat ini berarti kuat dan kurang fleksibel. Nah, jaringan ikat padat ini terdiri dari dua, tidak teratur, teratur, dan elastis. Nah, apa yang teratur, apa yang tidak teratur, itu seratnya ya. Nah, kalau di tidak teratur ini serat kolagennya berantakan begini ya. Nah, ini kalau yang teratur ini memang teratur seperti ini. Nah, masing-masing ada fungsinya ya. Kalau yang acak-acakan ini atau yang tidak teratur ini membuat jaringan lebih tahan terhadap tekanan dari segala arah karena dia tidak teratur ya. Kemudian kalau yang serat kolagennya teratur, ini tarikannya, ini membuat lebih tahan terhadap tarikan yang kuat. Oke, nah kalau yang kolagen tidak teratur ini terdapat pada dermis ya. Kalau ditekan dia tidak apa-apa ya. Oke, lebih tahan terhadap tekanan. Kemudian kalau yang kolagennya teratur ini terdapat pada tendon. Tendon ini adalah penghubung otot dengan tulang dan ligamen adalah penghubung antara tulang dengan tulang ya. Jadi itu terdapat jaringan ikat padat teratur. Nah, yang ketiga adalah jaringan ikat elastis. Kenapa dikatakan jaringan ikat elastis? Karena ini tadi seratnya kolagen, ini seratnya kolagen. Nah, ini seratnya elastis karena dia jadi lebih elastis. Ini terdapat pada arteri atau bronkus. Masuk yang berikutnya adalah jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong ini ada dua, jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Jaringan tulang rawan atau disebut dengan kartilago ini lebih kuat tapi fleksibel ya. Jaringan tulangnya kuat tapi fleksibel. Ada tiga jaringan tulang rawan. Yang pertama hialin, elastis, dan fibrokartilago. Nah, dari segi warna ini bening, loh, itu warna pink Pak, Bu, gitu ya. Nah, ini bukan warna aslinya, ini adalah diberi pewarnaan supaya kelihatan di bawah mikroskop. Jadi diberi pewarnaan dia ya. Jadi warna aslinya adalah bening. Kemudian dia punya perikondrium. Apa itu perikondrium? Perikondrium adalah selaput pembungkus tulang rawan. Itu yang disebut dengan perikondrium. Nah, ini bening, punya perikondrium, punya selaput. Ini kekuningan, punya selaput. Sedangkan ini gelap, tapi tidak punya selaput. Kemudian ini punya lebih kuat, kenyal. Nah, ini lebih elastis. Kenapa? Karena lebih banyak serat elastisnya dibanding serat kolagennya. Ini lebih kuat, ya, fibrokartilago. Ini terdapat di hidung, laring, dan trakea. Sedangkan elastis itu terdapat di daun telinga ya, bisa kita toel-toel itu telinganya masih bisa lentur ya. Punya tulang tapi bisa lentur karena serat elastinnya banyak. Kemudian ini terdapat di persendian tulang. Jadi semua punya ciri sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Jaringan penyokong yang kedua ini adalah jaringan tulang keras atau osteon. Nah, jaringan tulang keras ini terdiri dari dua, yaitu jaringan tulang kompak dan spon. Nah, jaringan kompaknya ini, tulang sponnya nih yang di tengah. Kalau tulang kompaknya ini tidak berongga, sedangkan tulang spon ini dia lebih berongga. Ini adalah organ tulang. Nah, organ tulang terdiri dari jaringan tulang. Nah, ini jaringan tulang, ya. Nah, jaringan tulang itu terdiri dari sel tulang. Nih dia sel tulang. Ya. Jadi ini adalah struktur jaringan tulang keras. Kita masuk ke jaringan ikat yang bersifat cair. Tadi Ibu sebutkan ada dua, jaringan darah dan jaringan getah bening atau limpa. Kita masuk jaringan darah. Jaringan darah itu terdiri dari sel darah dan plasma darah. Ya. Terdiri dari sel darah dan plasma darah. Nah, sel darah itu terdiri dari eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit atau keping-keping darah. Nah, komposisinya seperti ini. Jadi kalau kita ambil darah sebanyak tabung ini, kemudian kita biarkan, ini akan terjadi endapan dan komposisinya seperti ini. Nah, yang warna kuning ini adalah plasma darahnya, ya, atau cairan darahnya. Kemudian ini adalah yang sedikit ini adalah sel darah putih dan trombosit, ya, leukosit dan trombosit. Kemudian ini adalah komposisi sel darah merah. Jadi secara komposisinya, kalau kita ambil darah sebanyak tabung ini, inilah komposisi dari komponen-komponen darahnya. Nah, tadi seperti yang udah Ibu bilang, sel-sel darah itu ada 3, ya, sel eritrosit, leukosit, dan trombosit. Dari segi ciri-ciri, coba kita lihat ini gambarnya masing-masing, ya. Dari segi ciri-ciri, inti sel hanya leukosit yang punya inti sel. Kemudian hemoglobin hanya eritrosit yang bisa mengikat hemoglobin. Ya, yang punya hemoglobin maksudnya. Kemudian dari segi jumlah, tadi kita udah bahas sebelumnya, kalau dari segi jumlah itu eritrosit paling banyak, ya. Kemudian dari segi bentuk ini bikonkav atau cekung ke dalam. Kalau ini bervariasi karena banyak bentuknya. Kemudian kalau ini tidak beraturan. Kalau dari segi lama hidupnya, eritrosit itu 120 hari, leukosit 100-300 hari, sedangkan trombosit hanya 8 hari. Kalau dari segi fungsinya, ini sebagai alat angkut oksigen. Kemudian kalau leukosit adalah sebagai sistem kekebalan tubuh. Kalau trombosit ini untuk pembekuan darah apabila kita terluka. Ya, apabila kita terluka itu yang berperan adalah keping-keping darah. Ini penampakannya ketika di dalam pembuluh darah, ya. Plasma darahnya yang banyak, kemudian ini sel darah merah, kemudian sel darah putih dan trombosit. Tugas kamu, leukosit itu ada 2, granulosit dan agranulosit. Cari perbedaan dari antara leukosit-leukosit ini, kemudian temukan gambarnya dan fungsi masing-masing leukosit ini. Oke. Masuk jaringan ikat yang bersifat cair kedua, yaitu jaringan getah bening atau yang sering kita sebut limpa. Limpa ini adalah sistem pertahanan tubuh kita yang utama. Ya, sistem pertahanan tubuh kita yang utama itu adalah jaringan getah bening. Nah, ini dia. Kalau ini adalah pembuluh darah, nah ini adalah pembuluh limpa. Jadi limpa ini tersebar nodus-nodusnya, ini nodus-nodusnya tersebar di tubuh kita juga, ya. Oke. Nah, sistem limpa merupakan jaringan kompleks yang terdiri dari organ limfoid, ya. Jadi ini adalah organ-organnya, kemudian limfonodi atau limfonodus tadi, ini limfonodusnya, kemudian ductus lymphaticus, ini pembuluhnya dan salurannya. Jadi ini tugasnya menghasilkan
dan mendistribusikan ke seluruh tubuh, ya. Menghasilkan dan mendistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, sistem limpa itu ada dua. Yang pertama, pusat ini tugasnya untuk menghasilkan limpa, cairan limpa. Kalau limpa yang dihasilkan dari sumsum tulang itu namanya limfosit B, ya, limfosit bone, ya, karena dihasilkan dari tulang, sumsum tulang. Kalau limpa yang dihasilkan oleh timus itu disamakan limfosit T atau limfosit timus. Jadi limfosit B itu dihasilkan oleh bone, sumsum tulang, sedangkan limfosit T itu dihasilkan oleh timus. Kemudian ini adalah organ sasaran, ya, organ sasaran daripada limpa. Salah satu Ibu ambil ini adalah plex payer. Plex payer ini adalah nodus limpa yang berada di usus. Jadi usus itu adalah organ yang paling sering kontak langsung dengan luar. Contoh, jadi makanan setiap hari itu masuk ke dalam usus. Jadi dia selalu membawa sesuatu dari luar tubuh. Nah, plex payer ini bertugas untuk menjaga jumlah bakteri tetap stabil di dalam usus, ya. Jadi dia menjaga jumlah bakteri. Jadi kalau misalnya udah kebanyakan, dia akan melakukan penyerangan, ya, atau pemusnahan bakteri, ya. Nah, apabila bakteri atau kuman itu terlalu kuat, ya, limpa yang tidak sanggup melawan, cairan limpa yang tidak sanggup melawan kuman tersebut akan berubah menjadi nanah, ya. Itu yang kita sebut kalau misalnya ada luka bernanah, berarti itu kumannya terlalu kuat sehingga beberapa limpa mati. Nah, limpa yang mati tadi itu berubah menjadi nanah. Oke. Itu dia jaringan getah bening atau limpa yang merupakan sistem pertahanan tubuh kita yang utama. Masuk jaringan hewan yang berikutnya yaitu jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel yang dapat berkontraksi. Kenapa sel-sel itu bisa berkontraksi? Karena adanya serat aktin dan miosin, ya. Sel-sel itu bisa berkontraksi karena ada serat aktin dan serat miosin. Coba kita lihat gerakan aktivitas aktin dan miosin yang membuat otot itu berkontraksi. Ini hanya cukup kamu ketahui karena pelajaran lebih lanjutnya nanti akan kamu pelajari di sistem gerak, ya. Coba lihat cuplikan berikut. Nah, ini dia jaringan otot yang di dalamnya ada serat aktin dan miosin. Ini miosin. Ini aktin. Bagaimana interaksi aktin dan miosin yang membuat otot itu bergerak. Oke. Ya. Jadi ada tadi yang memendek atau memanjang. Kalau memendek berarti otot berkontraksi. Kalau memanjang berarti otot berrelaksasi. Oke, seperti ini aktivitasnya. Si aktin dan si miosin. Ini miosin, ini aktin. Seperti ini kalau dia berkontraksi. Otot menjadi memendek. Oke, itu dia gerakan aktin miosin yang menyebabkan sel-sel dan jaringan otot itu berkontraksi. Nah, macam-macam jaringan otot. Jaringan otot itu terdiri dari 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung.
Kalau dari segi bentuk, otot polos itu gelendong. Nah, ini dia gelendong. Kemudian intinya satu di tengah. Oke. Kemudian dia bekerja secara tak sadar, lambat dan ketahanan kerja tinggi. Ini kalau kita misalkan ini terdapat pada usus. Ya, usus itu kan tidak kita suruh dia mencerna makanan. Ketika makanan masuk, dia akan mencerna dengan sendirinya, tanpa harus diperintah. Kemudian jaringan otot yang berikutnya itu adalah otot lurik. Otot lurik ini adalah alat gerak aktif kita. Alat gerak aktif kita yang sering disebut dengan otot rangka, ya, yang menggerakkan tulang kita. Nah, kemudian ini dia strukturnya, dia lurik-lurik, ya, memang bentuknya lurik. Kemudian ini inti selnya berada di pinggir, letaknya di rangka-rangka kita. Kemudian dia geraknya sadar, ya, jadi harus dengan perintah otak baru dia melakukan gerakan. Tapi responnya cepat, misalnya kalau kita dikejar anjing gitu ya, itu langsung cepat kerjanya gitu ya. Tapi kalau misalnya otot polos, dia bekerjanya lebih lambat ya, dan mungkin ayo cepat usus, banyakin makannya, ini banyak lagi yang mau gua makan nih gitu ya, enggak ya. Jadi dia bekerja lambat dan secara tidak sadar. Kalau otot lurik dia di bawah perintah. Kemudian lanjut ke otot yang jaringan otot yang lain, yaitu otot jantung ya. Otot jantung seperti ini strukturnya ya. Seperti ini strukturnya. Kemudian dia intinya lebih ada kadang satu, kadang dua gitu ya. Dan ini tak sadar. Jadi ini jantung juga tidak diperintah kerjanya ya. Kita nggak pernah memerintah jantung, ayo jantung bekerjalah gitu, enggak ya. Jadi jantung ini bekerja di bawah tidak sadar dan dia cepat. Oke, ini adalah macam-macam jaringan otot. Kita masuk jaringan yang terakhir dari jaringan hewan adalah jaringan saraf. Jaringan saraf adalah kumpulan sel dalam sistem saraf yang berfungsi untuk pengolahan informasi dan pembangkitan respon. Jadi misalnya kalau kita seperti Ibu bilang tadi, bisa digigit nyamuk, bagaimana kalau kita tahu itu digigit nyamuk kita langsung tepuk? Itu karena adanya jaringan saraf yang mengantarkan impuls ke otak kita untuk melakukan respon terhadap gigitan nyamuk tadi. Nah, struktur jaringan saraf itu terdiri dari dua. Yang pertama neuron dan neuroglia, atau yang sering kita sebut dengan sel glia. Nah, tokoh utamanya adalah neuron. Neuron itu adalah sel saraf, ya, sel saraf yang merupakan penerima dan pengirim impuls, ya. Kalau neuroglia itu menjaga atau mendukung neuron, ya, dia hanya pendukung neuron. Oke, ini dia neuronnya. Ini adalah pemeran utama dalam jaringan saraf. Ini dia dendrit, rangsangan berada di sini. Kemudian ini badan sel, ini inti sel. Kemudian ini sel mielin, selubung mielin. Kemudian ini adalah nodus rempeyre, ya. Oke, nodus rempeyre ini adalah strukturnya, ini adalah sinaps untuk melanjutkan rangsangan atau impuls dari neuron satu ke neuron berikutnya. Oke, ini adalah struktur dari neuron. Bagaimana kerja neuron? Kita lihat cuplikan berikut. Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks,
otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, sampai akhirnya sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses ini, lahirlah nama neuron dengan harapan kami. Oke, itu tadi mekanisme kerja jaringan saraf atau neuron. Bagaimana kita mau memerintahkan untuk menggerakkan jempol kita. Baik, dengan kamu melihat cuplikan video tadi, berarti berakhirlah materi jaringan hewan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi gurunya masing-masing. Nah, untuk tugas tadi ada satu, sebelumnya ada 2 tugas. Nah, ini tugas yang ketiga, ada 3 jenis neuron berdasarkan fungsinya. Neuron sensorik, neuron motorik, dan interneuron. Kamu jelaskan masing-masing fungsinya lengkap dengan benar. Jadi, di dalam jaringan hewan 2 ini ada 3 tugas, itu kamu kerjakan dan tanya gurunya bagaimana cara mengumpulkan tugasnya. Oke, tak ada gading yang tak lepak, tak rusak kata istilahnya. Jadi ibu juga bukan malaikat, ada terkadang terjadi kekurangan dan dalam video ini ibu mohon maaf kalau ada yang salah. Kalau ada materi yang kurang jelas, boleh dicari literaturnya mungkin di buku atau di internet dan sebagainya. Kalau ibu salah bisa koreksi, ibu menerima saran dan kritik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati.